Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia Yutari, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Bella di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik yang diampu oleh Bapak Syaifullah dan Bapak Muhammad Ilham. Dalam video ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, apa manfaat kita mempelajari ilmu politik? Yang kedua, bagaimana pemahaman saya dalam memahami demokrasi? Yang ketiga, apa yang saya pahami dari partai politik? Baiklah, untuk poin pertama akan kita bahas mengenai apa manfaat dalam mempelajari ilmu politik. Ilmu politik merupakan suatu ilmu yang sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu politik bukan hanya membahas tentang pemerintahan, tetapi juga membahas tentang politik ekonomi, sosial, bahkan budaya dalam kehidupan kita. Baiklah, dalam manfaat ilmu politik, saya akan menjabarkan beberapa poin. Yang pertama, dengan mempelajari ilmu politik, kita dapat mengeluarkan dan menyampaikan opini-opini kita terkait perpolitikan yang ada dalam bangsa kita. Tetapi opini-opini yang kita sampaikan tersebut haruslah relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyinggung pihak manapun. Yang kedua, poinnya yang saya pahami adalah dalam mempelajari ilmu politik kita bisa bernegosiasi dengan baik. Sama halnya dengan politik, negosiasi juga dapat mempengaruhi seseorang untuk masuk ke dalam negosiasi yang kita tawarkan tersebut. Yang ketiga, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu politik pun semakin berkembang. Dari zaman ke zaman, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan politik, sehingga kita bisa memperbaiki bagaimana politik kita sekarang dari zaman sebelumnya agar menjadi lebih baik lagi. Skip nanti. Kedua yang saya bahas adalah pemahaman saya tentang demokrasi. Menurut saya demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana pemerintahan bukan hanya berkuasa, tetapi dalam pemerintahan tersebut rakyat juga dapat memberikan pendapatnya dan mengeluarkan bagaimana sarannya dan kritiknya terhadap pemerintah. Demokrasi merupakan suatu kata yang terdiri dari 2 kata. Yang pertama, demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Secara umum itu demokrasi dapat kita artikan sebagai kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi itu merupakan banyak sekali istilah dalam demokrasi. Misalnya demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi nasional, demokrasi parlementer, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan suatu bentuk kata yang mempunyai arti yang sama. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila 1. Negara membebaskan rakyatnya dalam berpendapat atau freedom of speech. Tetap dalam menyampaikan suatu pendapat, rakyat harus memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kelak jika dipertanyakan kembali. Dalam menyampaikan pendapat juga tidak dibebaskan secara luas kepada rakyat, tetapi ada batasannya di dalam menyampaikan pendapat tersebut. Yang kedua yaitu kebebasan dalam berekspresi. Kebebasan dalam berekspresi di sini juga tidak dibebaskan secara luas, umumnya kepada kita bangsa Indonesia. Kebebasan dalam berekspresi ini bisa kita salurkan melalui minat, bakat, dan hobi kita yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu negara membebaskan rakyatnya dalam beragama. Maksudnya di sini pemerintah tidak harus mewajibkan rakyatnya memeluk satu agama, tetapi dibebaskan kepada rakyatnya mau memilih agama yang mana sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Selanjutnya yaitu hak untuk hidup. Setiap bangsa dan negara harus
harus membebaskan dan memerdekakan bangsanya agar rakyatnya hidup dalam damai tanpa adanya tekanan dari bangsa lain. Misalnya seperti negara Denmark, di mana rakyatnya sangat damai dan tidak pernah mengkritik pemerintah terhadap yang terlalu mengkritik pemerintahnya, karena pemerintahnya sangat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Poin ketiga yaitu partai politik. Partai politik adalah sebuah organisasi politik yang menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam sosialisasi politik, partai politik terjun langsung ke dalam masyarakat dan menyebarluaskan bagaimana itu sebenarnya partai politik. Yang kedua, sebagai sarana edukasi politik. Sebagai sarana edukasi politik, partai politik biasanya memberikan pengajaran kepada siswa dan mahasiswi dalam memahami politik. Salah satunya dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu politik ini. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam fungsi ini, partai politik sebagai penghubung di mana masyarakat memberikan masukan terhadap pemerintah melalui partai politik. Partai politik inilah yang akan menghubungkan suara masyarakat kepada pemerintah nantinya. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai partai politik sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam menyelesaikan konflik, partai politik biasanya berkoalisi dengan partai politik lainnya, sehingga dari beberapa koalisi partai politik tersebut dapat menimbulkan bagaimana solusi dalam permasalahan tersebut. Sekian video singkat dari saya. Apabila ada salah dan jika saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.